Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Maulana. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Bahasa dan Seni dengan NIM 23017033. Baiklah, saya di sini ingin mempresentasikan sebuah materi dari ilmu budaya dasar yang mana berkaitan dengan manusia dan kebudayaan. Baiklah, saya di sini ingin mengambil satu materi, yaitu manusia dan penderitaan. Selanjutnya, apa itu penderitaan? Penderitaan adalah bahasa yang sering kita dengar. Penderitaan berasal dari kata derita. Kata derita berasal dari bahasa Sanskerta dera, yang artinya menahan atau menanggung. Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan biasa bersifat lahir dan bersifat batin. Setiap manusia memiliki penderitaan yang berbeda-beda. Manusia dikatakan penderita apabila dia memiliki masalah, depresi karena tekanan hidup, dan lain-lainnya. Selanjutnya, hubungan manusia dengan penderitaan. Manusia mendapat penyiksaan di dunia agar kembali pada jalan Allah dan menyadari kesalahannya. Namun, bila manusia tidak menyadari malah semakin menjauhkan diri, maka akan membuat pada penderita di akhirat. Banyak yang salah kaprah dalam menyikapi penderitaan. Ada yang menganggap sebagai menikmati sakit sehingga tidak beranjak dari kesesatan. Sangat terlihat penderitaan memiliki kaitan dengan kehidupan. Manusia berupa siksa, kemudian rasa sakit yang terkadang membuat manusia mengalami kekalutan mental. Apabila manusia tidak mampu melewati proses tersebut dengan ketabahan, di akhirat kelak dapat mengiringi manusia pada penyiksaan yang pedih di dalam neraka. Bagaimana manusia menghadapi penderitaan? Dalam hidupnya, penderitaan fisik yang dialami manusia tentulah diatasi dengan cara medis untuk mengurangi atau penyembuhannya. Sedangkan penderitaan psikis, penyembuhannya terletak pada kemampuan si penderita dalam menyelesaikan soal-soal psikis yang dihadapinya. Selain itu, bisa juga dengan bantuan ahli psikis. Sebab penderitaan beserta contohnya. 1. Penderitaan yang muncul karena perbuatan manusia, contohnya adalah bencana alam. Yang kedua, penderitaan yang muncul karena suatu penyakit atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, contohnya cacat sejak lahir atau virus-virus yang tersebar di bumi ini. Dan yang terakhir, penderitaan karena siksaan, contohnya perasaan bimbang, kesepian, dan ketakutan. Yang saya ambil di sini adalah perihal soal Rohingya. Rohingya adalah kelompok etnis minoritas Islam yang telah tinggal selama berabad-abad di Myanmar, negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Apakah etnis Rohingya merupakan bagian dari Myanmar? Kalangan sejarawan bersilang pendapat apakah Rohingya memang sudah menetap di Myanmar sebelum kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948. Sebagian sejarawan mengatakan komunitas ini sudah tinggal di Myanmar selama berabad-abad. Hal yang diyakini komunitas Rohingya sendiri bagian dari etnis di Myanmar. Adapun pendapat kedua mengatakan mereka baru muncul sebagai kekuatan identitas dalam seabad terakhir. Hal ini dijadikan dasar bagi junta militer pemerintah di Myanmar menyatakan mereka sebagai pendatang baru dari subkontinen India. Melalui kebijakan ini, etnis Rohingya tidak dimasukkan sebagai ras nasional Myanmar. Akibatnya, mereka menjadi populasi tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia. Sebagai populasi tanpa kewarganegaraan, keluarga Rohingya tidak memiliki hak dasar dan perlindungan, serta sangat rentan terhadap eksploitasi, kekerasan seksual, dan kekerasan berbasis gender, serta pelecehan. Adapun pendapat kedua mengatakan mereka baru muncul sebagai kekuatan identitas dalam seabad terakhir. Hal ini dijadikan dasar bagi junta militer pemerintah di Myanmar menyatakan mereka sebagai
sebagai pendatang baru dari subkontinen India. Melalui kebijakan ini, etnis Rohingya tidak dimasukkan sebagai ras nasional Myanmar. Akibatnya, mereka menjadi populasi tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia. Sebagai populasi tanpa kewarganegaraan, keluarga Rohingya tidak memiliki hak dasar dan perlindungan, serta sangat rentan terhadap eksploitasi, kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, serta pelecehan. Ini menjadi eksodus terbesar dalam sejarah Rohingya. Seluruh desa dibakar, ribuan keluarga dibunuh atau terpisah, dan pelanggaran hak asasi manusia membanjiri laporan-laporan lembaga kemanusiaan. Lebih baik mereka membunuh kami daripada mendeportasi kami ke Myanmar, kata seorang etnis Rohingya di kamp pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh kepada BBC 5 tahun setelah eksodus. Sejak mereka tidak punya kewarganegaraan tapi masih tetap tinggal di Myanmar, UNHCR menyebut hidup dan kehidupan mereka selama puluhan tahun mengalami kekerasan, diskriminasi, dan persekusi di Myanmar. Orang Rohingya perlahan-lahan mulai meninggalkan Myanmar pada tahun 1990-an. Tapi puncaknya terjadi pada tahun 2017 saat gelombang kekerasan besar-besaran di negara bagian Rakhine memaksa lebih 7.420 orang, setengah anak-anaknya, mencari perlindungan di Bangladesh. Adapun faktor penyebab terjadinya konflik di Rohingya, yakninya masalah antar etnis dan agama. Sikap pemerintah setempat juga menjadi pemicu utama. Dalam sejarahnya, Rohingya merupakan sebuah etnis minoritas yang beragama Islam dan tinggal di provinsi Rakhine atau Arakan, Myanmar. Dan apa yang menjadi alasan bangsa Rohingya sampai ke wilayah Indonesia? Jadinya salah satu alasan pengungsi etnis Rohingya diterima di Indonesia karena adanya Perpres 125/2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Disebutkan penanganan pengungsian Perpres 125 tahun 2016 harus memperhatikan ketentuan internasional. Pembahasan yang terakhir adalah respon sosial terhadap kasus ini menunjukkan pentingnya sebuah empati terhadap bangsa lain, yang mana terhadap kepedulian dalam menghadapi penderitaan sesama bernegara, serta bagaimana masyarakat harus menerima warga negara lain dalam sebuah konsep tamu yang bisa kita pahami secara bersama dalam konsep kebersamaan. Budaya dapat mengaruhi sejauh mana individu merasa nyaman untuk membicarakan masalah kesehatan dan mental atau mencari bantuan profesional yang bisa menyelesaikan sebuah masalah tentang Rohingya ini atau bangsa-bangsa etnis Rohingya yang pindah-pindah ke negara-negara lain, yang salah satunya adalah bangsa Indonesia. Jadi terhadap bangsa Rohingya ini kita bisa menjelaskan bahwasanya ketakutan terhadap warga Myanmar itulah yang membuat mereka berpindah-pindah tempat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan.
menjelaskan terhadap materi manusia dan penderitaan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.